Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai bersama Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, penyakit kusta di zaman dahulu itu sulit disembuhkan karena belum ada obatnya, sehingga setiap orang menderita kusta akan dikucilkan dari masyarakat. Paling menyakitkan bila kita dikucilkan oleh keluarga, teman, orang lain di sekitar kita, dan masyarakat. Bukan hanya sakit kusta dikucilkan, tetapi kita bisa dikucilkan, diasingkan oleh hal-hal yang tiba-tiba terjadi pada diri kita. Kita harus mengantisipasi sebelumnya dengan menyadari bahwa keadaan hidup kita bisa berubah dengan cepat bila kita tidak waspada dan tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Realita hidup itu pahit dan menyakitkan bila Anda mengandalkan harta, jabatan, status, dan mengandalkan relasi teman. Sebab semua itu akan sirna di saat Anda mengalami perubahan keadaan hidup. Bila suatu hari Anda bangkrut, kesulitan keuangan, siapa yang akan menolong? Jangan harap banyak, teman Anda akan membantu Anda keluar dari kesulitan, sebab Anda akan kecewa dan kepahitan. Anda akan dikucilkan dari pergaulan Anda karena perubahan situasi kondisi hidup Anda, dan ini sangat menyakitkan. Seperti halnya sakit kusta melambangkan keadaan sakit tiada obatnya. Demikian pula bila keadaan hidup Anda sulit, apakah keuangan seret atau sakit parah, maka siapkan diri Anda menerima keadaan hidup seperti itu, dan tidak usah banyak berharap orang lain menolongmu. Tuhanlah sumber pengharapan kita. Tuhanlah sang penolong hidup kita. Tuhanlah menghibur saat kita sedih. Tuhanlah membangkitkan semangat kita. Tuhanlah peduli keadaan hidup kita, karena Tuhan sangat mengasihi kita.
Orang lain mengasihi kita di saat keadaan hidup kita baik-baik saja. Tetapi, di saat kita kesusahan, jangan banyak harap mereka akan peduli dan menolong kita. Kesusahan hidup itu ibaratnya sepertinya sedang sakit kusta dan akan dikucilkan, sebab takut menular kustanya. Orang lain takut direpotkan diminta bantuannya. Oleh sebab itu, wahai saudara-saudariku dalam Yesus Kristus, berharaplah kepada Tuhan dan hiduplah mengandalkan Tuhan. Tuhan menerima kita apa adanya, malah saat kita sakit, saat menderita. Yakinlah Tuhan Yesus hadir menemanimu. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nantikanlah pertolongan Tuhan dengan sabar, seraya mendekatlah pada Tuhan, dan jangan engkau menuntut Tuhan, tetapi terimalah semua yang Tuhan berikan kepadamu, meski saat ini berbeda dengan yang kau harapkan. Namun sekali lagi menantilah akan tiba saatnya hidupmu dipulihkan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.